Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat peserta daurah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah beberapa saat lagi akan kita ikuti bersama season keempat yang merupakan season terakhir pada kesempatan daurah siang hari ini, hari Ahad tanggal 21 Februari 2010 bersama Al-Ustaz Fadil Abu Nasim Mukhtar bin Rifai hafizahullah ta'ala yang insyaallah nanti akan menyampaikan satu judul Ustazku adalah Bapak dan Ibuku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwati fid din yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi beberapa surat dari juz amma yang telah dibacakan oleh anak-anak kami. Mudah-mudahan mereka selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mudah-mudahan mereka seluruhnya yang telah membaca ataupun yang belum membaca agar diberi kesabaran di dalam menuntut ilmu agama. Anak-anak kita tadi yang membaca umur mereka masih terlalu muda bila dibandingkan dengan kita. Imran umurnya berapa? Berapa? Imran anaknya Pak Panuju umurnya 10 tahun. Zakaria anaknya Pak siapa? Pak Fatoni juga 10 tahun. Ja'far berapa umurnya? 10 tahun juga. Berarti kelas 10 semua. Baik, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan judul Ustadzku atau guruku adalah abi dan ummiku. Materi ini akan saya bagi pada beberapa judul. Yang pertama adalah kata pengantar, artinya prolog, muqaddimah. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah dalil-dalil dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa guru dan ustadz anak-anak muslimin di zaman dahulu adalah orang tua mereka sendiri. Kemudian pembahasan yang berikutnya, itu pembahasan yang ketiga, adalah beberapa nasihat, demikian juga beberapa bentuk wasiat dari para ulama di dalam mendidik anak-anak mereka sendiri. Kemudian pembahasan yang keempat adalah contoh para ulama yang menjadi a'immah, menjadi imam di bawah pengajaran dan bimbingan orang tua mereka sendiri. Kemudian yang kelima adalah penutup, yaitu kesimpulan dari pembahasan kita di siang hari ini. Karena kita ingin menyesuaikan dengan waktu, maka insyaallah kita pun berusaha untuk menyampaikan sampai pada waktu yang telah ditentukan, yaitu 13.30 begitu. Setengah 2 ya. Yang jelas materi sudah tersampaikan cukup insyaallah. Baik, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul ini sengaja dipilih untuk mengingatkan kita sebagai orang tua, demikian juga mengingatkan mereka calon orang tua insyaallah, bahwa
mereka sebagai orang tua adalah penanggung jawab utama di dalam mendidik anak-anak mereka sendiri. Adapun keberadaan lembaga-lembaga pendidikan seperti ma'had, pondok pesantren atau yang lain hanyalah sekedar membantu tugas dan kewajiban orang tua di dalam mendidik anak-anak mereka. Dengan kerangka berpikir seperti ini, tentu orang tua akan aktif. Demikian juga akan bersemangat di dalam menyampaikan ilmu agama kepada anak-anak mereka. Sehingga kesan yang selama ini muncul dan terbaca dari sikap dan perilaku sebagian ikhwas salafiyin yang menjadikan pondok pesantren dan ma'had sebagai TPA, tempat penitipan anak, kesan itu akan hilang, insya Allah. Karena kami yang mengelola ma'had atau pondok pesantren seperti yang ada di sini, banyak menemukan kasus di mana orang tua datang ke ma'had menyerahkan amanah kepada kami, yaitu anak, untuk dididik, dibimbing, kemudian ditinggal pulang. Setahun kemudian datang menuntut, anak saya sudah harus hafal sekian juz, anak saya harus hafal sekian puluh hadis. Kenapa akhlak anak saya kok tidak seperti yang saya inginkan? Akhirnya kesalahan itu diletakkan ke pihak pengelola ma'had. Sementara dalam rentang waktu setahun, katakan begitu, tidak ada komunikasi antara orang tua yang aktif kepada anaknya. Sehingga materi yang disampaikan oleh Ustaz Aib Syafruddin tadi juga materi yang sangat penting, yaitu benar-benar menekankan kepada kita untuk selalu menjaga komunikasi dengan anak. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua adalah orang yang terdekat, paling dekat terhadap anak-anak. Faktor kedekatan di dalam kehidupan dunia ini sangat erat hubungannya dalam hal baik dan buruknya seseorang. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW dalam hadis Abi Hurairah, beliau menyatakan, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu agamanya, baik buruknya tergantung dari teman dekatnya. Maka hendaknya setiap kalian berhati-hati di dalam memilih teman dekat. Demikian juga perintah Rasulullah SAW kepada setiap laki-laki dari kalangan kaum muslimin untuk benar-benar selektif di dalam memilih istri. Nabi Muhammad SAW menjelaskan seorang wanita itu tunkahul mar'atu li arba'. Seorang wanita itu dinikahi karena biasanya kebiasaan, karena 4 sebab: kecantikannya, hartanya, keturunannya, agamanya. Kata Nabi di akhir hadis, maka pilihlah wanita yang beragama, kalau tidak engkau akan celaka. Salah satu hikmah dari perintah Nabi Muhammad SAW untuk memilih wanita yang baik agamanya, karena dia, istri kita, adalah teman dekat kita dalam kehidupan ini. Dan mereka, kaum wanita artinya istri, adalah orang yang paling dekat nantinya dengan anak-anak kita. Baik buruknya kita sangat tergantung juga dengan istri. Sebagaimana istri, baik buruknya dia pun tergantung oleh kita. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kedekatan antara orang tua dan anak. Baik buruknya anak pun terkait erat dengan orang tuanya. Namun perlu ditegaskan bahwa kaidah ini bersifat umum tentunya. Kaidah ini bersifat umum, tentu di sana ada beberapa hal yang diperkecualikan. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih, beliau mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di dunia di atas fitrah, jalan yang lurus. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang akan merubah dia menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani, atau seorang Majusi. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan betapa eratnya hubungan orang tua dengan anak. Bila orang tua baik, anaknya pun baik.
Bila orang tua buruk, anaknya pun akan menjadi anak yang buruk. Sekali lagi saya tegaskan, kaidah ini bersifat umum, tentu ada yang diperkecualikan. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor kedekatan itu sangat berpengaruh, sangat penting untuk diperhatikan. Teman dekat kita kalau punya masalah curhatnya kepada siapa, tanya kepada siapa. Dalam hal bertetangga pun demikian. Bagi seorang muslim atau salafi yang mempelajari ilmu nahwu, tata bahasa Arab, dasar-dasar atau kaidah bahasa Arab, akan menemukan hal-hal seperti ini juga di dalam pembahasan bahasa Arab. Sebagai contoh, mudhaf ilaih, kan satu hal yang tidak bisa dipisahkan, begitu Pak Mintarso? Mudhaf ilaih tidak bisa dipisahkan. Sekarang apa hukum mudhaf? Dianggap ma'rifat atau dianggap nakirah? Tergantung apa Abu Khalid? Mudhaf ilaihnya. Jika mudhaf ilaihnya ma'rifat, maka mudhafnya Abu Muhammad ma'rifat. Jika mudhaf ilaihnya nakirah, maka mudhafnya Abdullah Sabtoh nakirah juga. Kan begitu. Jadi faktor kedekatan itu penting sekali. Di dalam bahasa Arab ada juga bab yang dinamakan bab al-mujawarah. Mujawarah itu dalam bahasa kita tetangga, dekat. Sebuah kalimat mengalami i'rab disebabkan dia berdekatan dengan kalimat yang lain. Kalimat itu sebenarnya harus dibaca mansub. Kalimat itu seharusnya dibaca mansub. Tetapi karena dia berdekatan dengan kalimat lain yang majrur, maka kalimat yang seharusnya mansub tadi berubah menjadi majrur. Apa kedudukannya dalam i'rab? Sebagai mujawarah, bertetangga, dekat. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami yang seperti ini, maka jika kita menginginkan anak kita baik dan tidak menginginkan keburukan terjadi pada diri anak-anak kita, maka kita sebagai orang dekatnya, sebagai orang tuanya, harus memberikan kepada mereka sesuai yang kita inginkan dari mereka. Kalau kita ingin mereka baik, berikan yang terbaik untuk mereka. Bila kita tidak menginginkan keburukan untuk mereka, jangan tunjukkan keburukan di hadapan mereka. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi adalah bab atau pembahasan pertama tentang muqaddimah dari materi siang hari ini. Kemudian pembahasan yang kedua adalah beberapa dalil dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa orang tua adalah pendidik pertama dan orang yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan agama anak-anaknya. Sehingga pendidikan anak itu tidak dimulai dari semenjak dia masuk sekolah, tidak dimulai semenjak dia masuk ke sebuah pesantren atau ma'had. Pendidikan anak tidak dimulai dari situ. Tetapi pendidikan anak dimulai semenjak dia ada di dalam rahim dan kandungan ibunya. Dia terlahir di dunia menghirup napas yang pertama, kemudian tumbuh, berkembang menuju kedewasaan dan seterusnya. Nah, di sini saya akan membawakan 6 hadis yang seluruhnya marfu, artinya disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa orang tua adalah penanggung jawab utama untuk pendidikan agama anak-anaknya. Dengan memahami pembahasan yang kedua ini, maka siapapun yang ingin melaksanakan ibadah pernikahan harus mempersiapkan diri untuk menjadi guru dan ustadz dari anak-anaknya nanti. Sekaligus ustadzah tentunya kalau dia seorang ibu. Jadi siapa saja di antara kita yang ingin menikah harus siap menjadi guru untuk anak-anaknya nanti. Siapa saja di antara kita yang telah terlanjur menikah, memiliki anak, dan belum mampu menjadi pendidik dan pembimbing anak-anak dalam hal agama, maka harus segera mengejar ketertinggalan dan keterlambatan ini. Bukan untuk disesali, bukan untuk disalahkan, bukan. Tetapi harus ada upaya untuk mengejar keterlambatan ini. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dan yang lain, hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru abna'akum bis salati wa hum abna'us sab'in, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin,
wa farriqu bainahum fil madaji'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan salat dalam keadaan mereka masih berumur 7 tahun. Kemudian pukul mereka, berikan hukuman yang pantas jika mereka tidak melaksanakan salat sementara umur mereka telah mencapai 10 tahun. Di akhir hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan mereka anak-anakmu dalam hal tempat tidurnya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan muru abna'akum bis shalah, perintahkan anak-anakmu untuk salat. Perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditujukan kepada siapa? Kepada setiap orang tua. Artinya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini memerintahkan setiap orang tua untuk memerintahkan anaknya melaksanakan sholat. Jadi pertanyaannya sekarang, siapakah yang bertanggung jawab untuk memerintahkan anak menegakkan sholat? Kalimat muru, perintahkanlah anak kalian untuk sholat, tidak boleh difahami hanya sekedar memerintahkan saja. Mafhum? Saya ulangi, perintah muru abna'akum bis shalah tidak boleh difahami hanya memerintahkan anak untuk sholat saja. Tetapi kalimat muru abna'akum bis shalah, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat lengkap dengan hukum-hukum sholat. Berat atau tidak? Bagi yang tidak memiliki dasar namanya. Tapi yang sudah mempersiapkan diri tentu tidak akan berat. Yang sudah terlanjur berusaha untuk mengejar keterlambatannya. Jadi kita yang telah menjadi orang tua yang sedang belajar tata cara atau sifat salat Nabi Muhammad SAW, sebenarnya bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi hal itu pun untuk anak-anak kita. Jadi setiap orang tua berkewajiban mengajarkan kepada anak-anaknya hukum-hukum salat, dimulai dari waktu-waktu salat, kapan dimulai dan kapan berakhir. Setiap orang tua berkewajiban mengajarkan kepada anak-anaknya syarat-syarat sahnya salat, rukun-rukun salat, kewajiban-kewajiban salat, hal-hal yang dapat membatalkan salat, hal-hal yang disunnahkan di dalam salat. Ini semua adalah kewajiban orang tua. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan muru abna'akum, anak-anak kalian sendiri. Demikian juga tata cara azan, hukum-hukum yang terkait dengan azan, masalah sutrah, masalah hal kesucian, tata cara bersuci sebagai bentuk syarat dari sahnya salat. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini menunjukkan bahwa orang tua adalah penanggung jawab utama terhadap pendidikan anaknya di dalam hal salat, berikut hukum-hukum salat lengkap. Materi yang seperti ini disampaikan agar kita introspeksi diri, agar kita bisa mengevaluasi kehidupan kita selama ini. Semenjak kita pertama kali menikah, Allah berikan rezeki kepada kita anak, putra ataupun putri. Apakah kita selama ini telah melaksanakan kewajiban kita sebagai orang tua? Di akhir hadis Nabi mengatakan wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkan mereka dalam hal tempat tidur. Ini adalah pendidikan kepada anak untuk menjaga diri agar tidak terjadi ikhtilat, tidak terjadi campur baur antara laki-laki dan wanita. Sesama saudara saja, saudara kandung, saudara dan saudari dipisahkan oleh Rasulullah SAW dalam hal tempat tidur. Kamarnya disendirikan, tempat tidurnya dibedakan. Demikian juga perintah Nabi Muhammad SAW di sini adalah bentuk pendidikan orang tua terhadap anaknya di dalam hal pergaulan. Di dalam hal pergaulan. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang pertama menunjukkan bahwa
di dalam perkara salat dan hukum-hukumnya yang paling bertanggung jawab adalah orang tua. Yang paling bertanggung jawab terhadap seorang anak adalah orang tuanya. Hadis yang kedua adalah tentang puasa. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihima meriwayatkan sebuah hadis dari Ar-Rubai' bintu Mu'awwidh radhiyallahu taala anha. Kata Ar-Rubai', seorang wanita sahabiyat, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qural ansar allati haula al-Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang sahabat untuk berkeliling di kampung-kampung sahabat Ansar yang ada di sekitar kota Madinah dengan membawa pesan dari Nabi, man kana asbaha shaiman falyutimma shaumahu wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih. Barang siapa pagi hari ini dalam keadaan berpuasa, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya, yaitu puasa Asyura, menunjukkan bahwa kebiasaan para sahabat adalah berpuasa. Dan barang siapa yang pagi hari ini telah makan atau minum, maka hendaknya sisa hari dia lewati dengan berpuasa. Karena berita tentang kewajiban puasa Asyura didapatkan Nabi Muhammad SAW di pagi hari itu. Kata Ar-Rubai' bintu Mu'awwidh radhiyallahu taala anha, "Fakunna ba'da dzalika nasumuhu wa nusawwimu sibyanana as-sighar minhum insyaallah." Maka kami setelah peristiwa itu berpuasa Asyura dan kami mendidik dan melatih anak-anak kami untuk berpuasa insyaallah. Wa nadhhabu ilal masjid, dan kami orang tua itu berangkat ke masjid membawa anak-anak kami, fanaj'al lahumul lu'bata minal ihni, kami buatkan mereka mainan dari kapas, boneka atau yang lain. Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'ami a'tainaha iyyahu 'indal iftar. Jika salah seorang di antara anak-anak kami menangis menginginkan satu jenis makanan, maka makanan yang dia inginkan kami berikan ketika berbuka. Minta soto nih, ya nanti sore Umi belikan soto. Es krim yang harganya 30.000, ya umpamanya kan, kapan-kapan. Artinya begitu. Ini kan untuk mendidik anak. Ini salah satu bentuk hukum berpuasa di dalam berpuasa. Jadi kata Ar-Rubai' radhiyallahu taala anha, jika salah seorang di antara anak-anak kami menangis meminta makanan, sang anak akan memilih makanan jenis apa yang dia suka. Kata Ar-Rubai', kami berikan makanan yang dia inginkan ketika berbuka. Wa indal Bukhari mu'allaqan an Umar radhiyallahu anhu, dan di dalam Sahih Bukhari dengan riwayat mu'allaqah dengan sanad yang tidak lengkap, bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhuma pernah menegur salah seorang muslim yang mabuk di siang hari bulan Ramadan. Yang kita inginkan adalah ucapan Umar radhiyallahu taala anhuma, radhiyallahu taala anhu. Kata Umar, wailak wasibyanu nasyam, celaka kamu, bagaimana mungkin kamu makan dan minum di siang hari sementara anak-anak kecil kami yang masih belum usia baligh, sabi, masih berumur 2 tahun, 3 tahun, dikatakan semuanya sabi, belum mencapai usia tamyiz. Padahal anak-anak kecil kami berpuasa di bulan hari Ramadan. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis Ar-Rubai' bintu Mu'awwidh dan juga athar dari Umar radhiyallahu taala anhuma menunjukkan bahwa tanggung jawab terbesar untuk menyampaikan dan membimbing anak-anak untuk memahami puasa berikut hukum-hukum yang terkait dengan puasa adalah tanggung jawab orang tua. Jadi dengan Pak, kalau saya Pak pengen poso tapi nggak kuat sampai maghrib, cuma sampai jam 1, hukumnya apa ya Bi? Hukumnya apa Mi? Nanti aja lah kalau sudah mondok tahu. Jadi pendidikannya nanti kalau sudah mondok. Bi, tadi aku makan terus lupa sebenarnya kalau puasa, hukumnya apa ya Bi ya? Mi, nanti tanya Ustaz aja, kamu kan sebentar lagi masuk tahfidz. Nanti di tahfidz dapat itu pelajaran seperti itu. Bukan seperti itu ya, ikhwan. Orang tua harus mampu menjelaskan kepada anak-anaknya. Iya, hukumnya seperti nak. Hukumnya seperti ini. Enggak boleh. Ini boleh. Karena Nabi mengatakan begini, karena Nabi mengatakan begini.
Tanggung jawab orang tua. Dimulai dari hal-hal yang wajib dilakukan oleh orang yang berpuasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Waktu berpuasa itu dimulai dari kapan hingga kapan. Puasa-puasa wajib itu apa saja. Puasa-puasa sunnah itu seperti apa saja. Ini tanggung jawab terbesar itu sebenarnya ada di tangan dan di pundak orang tua. Baik, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga adalah masalah haji. Hadis yang ketiga adalah hadis masalah haji. Yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan anna imra'atan rafa'at sabiyan laha inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalat ya Rasulullah ali hadha hajjun qala na'am walaki ajrun. Di dalam perjalanan haji seorang ibu menggendong anak kecilnya dan ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil bertanya, wahai Rasulullah, apakah anak ini mendapatkan pahala karena haji padahal dia belum usia baligh? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar, anak ini mendapatkan pahala haji dan kamu pun mendapatkan pahala karena membiasakan anakmu untuk melakukan ibadah dan ketaatan, yaitu ibadah haji dalam hal ini. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga ini menunjukkan bahwa haji beserta hukum-hukumnya pun yang paling bertanggung jawab untuk menyampaikan dan membimbing kepada anak-anak salafiyin, anak-anak kaum muslimin adalah orang tua mereka sendiri. Tanggung jawab paling besar dan utama. Sehingga memang ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Jalla Jalaluh menyebutkan bahwasanya anak itu adalah fitnah, ujian, maha benar Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang Allah berikan untuk kita yang telah diberi rizki Allah, yaitu anak-anak, itu sangat berat sekali. Kita diuji oleh Allah, mampu atau tidak. Atau cuma sekedar senang dengar istrinya hamil, puas begitu. Ada sebuah kebanggaan tersendiri, istriku hamil lagi. Apa cuma sekedar gini? Cuma senang kalau istrinya hamil? Atau merasa bahagia, puas, alhamdulillah anak saya lahir dengan selamat, laki-laki lagi? Begitu? Atau dan seterusnya. Apakah tidak sebatas itu ya, kawan? Menikah itu ada tanggung jawabnya, bukan cuma senang. Wah, istri saya mau lagu, hebat kamu ya. Baru anaknya umur 10 bulan sudah hamil lagi istrinya. Masya Allah. Jamunya apa ini? Terus jawab, wah, jamu ini keturunan jamu warisan dari nenek moyang kami. Tapi ini untuk keluarga kami khusus saja. Oh, umpamanya begitu. Jangan ikhwan. Kepuasan itu tidak sebatas mendengar istrinya hamil, anaknya lahir laki-laki atau perempuan cantik, sehat, tidak sebatas itu. Ingat juga begitu. Tanggung jawab. Oh iya, nanti kalau mereka anak-anak ini sudah mulai bisa memahami, melihat, mendengar, saya punya kewajiban untuk mengajarkan tata cara salat. Nah, ini sudah waktu maghrib. Nabi bersabda seperti ini. Kalau sholat, rukuknya, punggungnya harus lurus, gitu, sampai betul-betul tenang. Karena Nabi bersabda dalam hadits Abi Hurairah muttafaqun alaih begini dan begini. Jangan cepet-cepet, nggak sah sholatnya. Nah, itu kena najis itu, nggak boleh. Ganti pakaiannya. Nah, barakallahu fikum. Demikian juga tentang puasa, haji dan seterusnya. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari salah seorang tabi'in yang bernama Amr bin Maimunah radhiyallahu taala anhu. Kata Amr bin Maimunah, salah seorang tabi'in, kana Sa'dun yu'allimu banihi haula'il kalimat kama yu'allimul mu'allimu al-ghulman al-kitab. Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan kalimat-kalimat doa untuk anak-anaknya sebagaimana seorang guru mengajarkan tata cara menulis kepada murid-muridnya. Dan Sa'ad menyampaikan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu minhunna duburas salah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan doa-doa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal berikut ini
di akhir salat. Nabi Muhammad alaihissalam mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat penakut. Orang tua harus mengajarkan kepada anaknya menjadi seorang pemberani. Tidak boleh menanamkan sifat pengecut dan rasa takut kepada anaknya. Kamu dari mana malam-malam seperti ini? Tangkap tuyul piye engko? Gitu. Gak tahu apa di belakang sana banyak wewe. Gitu. Itu anak tetangga sebelah gendruwo gitu. Mamanya gitu. Diganggu sama gendruwo gitu. Abi kayak nggak pernah lihat tuyul dan Mbak Yul aja sih. Tambah repot kan. Anaknya tahu tuyul dan Mbak Yul dari mana? Harus diajarkan untuk memiliki sifat pemberani, jangan ditakut-takuti malah. Nanti jangan main-main di sana, ada pohon beringin, ada vampirnya, gimana nanti? Jalannya gini. Gitu. Nah, barakallahu fikum. Jadi kebiasaan seperti ini tidak boleh ya, Pak. Sinetron-sinetron film yang ada di bioskop-bioskop tentang pocong, kuntilanak, segala macam itu bertentangan sekali dengan prinsip dan akidah Islam. Yang seharusnya diajarkan kepada anak-anak kita sifat pemberani, tak kenal takut, begitu. Ini anak-anak salafi diajak jerit malam kayak namanya anak-anak tahfidz kita. Sebagian ada yang ada yang ngompol, ada yang lari, segala macam. Enggak berani nih. Lo enggak di situ itu. Di situ ada ami-aminya, enggak. Kan pernah kita ajak di Ampel Kemah kan itu. Masukkan kuburan. Yang TD dulu ada yang larinya cepat masuk kubur. Cepat kali ya. Ada juga yang baru masuk 10 meter kembali lagi. Loh kok kembali lagi? Loh jalannya memang seperti itu kan? Kita diajarkan untuk mendidik anak-anak kita untuk menjadi seorang pemberani. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Jangan sampai anak kita untuk buang air kecil aja ke kamar mandi. Bangunkan musyrik. Mimi bangun mana? Kamar mandi. Padahal udah besar gendut. Ternyata penakut, nggak boleh seperti itu. Lihat dari kecil anak-anak sudah diajar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Pemberani dalam Islam, kan begitu. Yang dimaksud penakut di sini adalah penakut yang kita diperintahkan untuk berlindung dari sifat penakut seperti ini, pengecut, adalah ketika berhadapan dengan musuh. Baik musuh itu yang terlihat orang-orang kafir dan segala macam, atau musuh yang ada yang tidak terlihat di dalam hati kita, dalam diri kita, atau hal ini dalam hal ini adalah jin dan sebagainya. Qala wa'udzubika min an urad ila arzalil umur. Demikian juga Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan doa untuk anak-anaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pikun ketika umur telah berusia. Jadi pikun itu kan termasuk penyakit. Jadi setiap muslim diperintahkan untuk berlindung dari sifat pikun. Sehingga ketika meninggal dunia kita masih dalam keadaan sehat, ingatan kita masih baik. Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Kita ajarkan kepada anak-anak kita berdoa seperti ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min azabil qabri, dan berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang ganas dan buasnya dunia itu. Bahwasanya dunia itu telah menyesatkan banyak orang, menjadikan sebagian manusia menjadi kafir, musyrik, menentang kebenaran, memerangi kebenaran, dan seterusnya. Diajarkan kepada anak-anak kita. Hadis ini ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya tanggung jawab terbesar untuk mendidik anak-anak kita menghafal doa-doa, baik itu doa-doa di dalam sholat atau doa dalam keseharian, adalah orang tua. Tanggung jawab utama ada di pundak orang tua. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang hasan dari Muslim bin Abi Bakrah, salah seorang tabi'in, putra dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Muslim bin Abi Bakrah, annahu sami'a walidahu yaqulu fi dubri shalah, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Muslim bin Abi Bakrah yang ketika itu masih kecil mendengar ayahnya berdoa di akhir salat, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran, dari kefakiran dan azab kubur. Faja'altu ad'u bihinna. Setelah aku dengar, saya hafalkan dari ayahku, aku pun mengucapkan doa-doa tersebut. Faqala ya bunayya anna ullimta haula'il kalimat. Ayahku kaget, bertanya, sini nak, kamu dari mana dapat doa-doa seperti ini?
Qultu ya abati sami'tuka tad'u bihinna fis salati fa akhadtuhunna anka. Wahai ayahku, aku mendengarkan doa-doa ini darimu ketika engkau berdoa di dalam salat. Maka aku pun ingin meniru dirimu. Masih kecil, dengar bapaknya membaca doa, dihafalkan. Kemudian kata Abu Bakar sahabat Nabi setelah mendengarkan pengakuan yang menunjukkan kecerdasan dan semangat anaknya di dalam beribadah, kata Abu Bakar, falzamhunna ya bunayya. Harus kamu jaga doa-doa ini wahai anakku. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Fa inna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bihinna fi duburis shalah. Kenapa harus dijaga wahai anakku? Karena sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam selalu membaca doa ini di akhir salatnya. Setelah membaca tasyahud akhir sebelum mengucapkan salam. Ikhwati billah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan yang kedua, yaitu beberapa dalil dari sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang menunjukkan bahwa kewajiban di dalam menyampaikan ilmu kepada anak-anak seperti salat yang saya sebutkan hanyalah contoh saja ya ikhwan. Bukan hal ini saja, seperti salat, puasa, haji, zikir. Demikian juga sedekah, infak, berjihad di jalan Allah, itu tanggung jawab utama ada di tangan dan pundak orang tua. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah beberapa nasihat atau cerita dari sebagian ulama yang menunjukkan betapa orang tua sangat berperan penting di dalam mendidik anaknya. Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah rahimahullahu taala pernah bercerita, ista'zantu abi fil khuruji ila Qutaibah. Masih kecil, belum usia baligh. Kata Ibnu Khuzaimah, aku minta izin kepada ayahku untuk belajar kepada Al-Imam Qutaibah bin Sa'id yang ada di Mesir. Sementara Ibnu Khuzaimah itu ada di daerah Iran. Daerah Iran sekarang, Asfahan. Minta izin kepada ayahnya boleh berangkat belajar berguru kepada Qutaibah bin Sa'id yang ada di Mesir. Jauh, masih kecil, belum usia baligh. Apa kata ayahnya? Iqra'il Qur'ana awalan hatta adzana lak. Saya akan mengizinkan kamu, tapi kamu harus selesaikan hafalan Quran dulu. Kalau kita ya enggak, selesaikan hafalan Quran di pondok saja, jangan di sini. Siapa yang membimbing Ibnu Khuzaimah sampai hafal Quran? Ayahnya sendiri. Kata Ibnu Khuzaimah, boleh, masih kecil loh ini, boleh kamu pergi cari hadis, tapi harus hafalkan Quran dulu. Fastadhartul Quran, sampai akhirnya Al-Imam Muhammad bin Khuzaimah dapat menghafal dan menguasai dengan mutkin Al-Quran. Faqala li, setelah selesai saya nagih. Boleh kan keluar, saya sudah hafal Quran ini. Faqala li umkut hatta tusalliya bil khatmah. Tidak boleh, belum. Setelah hafal Quran mutkin, kamu tidak boleh pergi sampai bisa membaca Al-Quran dalam satu kali salat. Dari juz 1 sampai juz amma juz 30. Artinya Al-Imam Ishaq bin Khuzaimah, yaitu ayah dari Muhammad bin Khuzaimah, ingin agar hafalan anaknya benar-benar kuat. Jadi sekali membaca itu sudah bisa 30 juz gitu. Nah, mafhum insyaallah yang diinginkan ayahnya. Fafa'altu, akhirnya saya kerjakan apa yang dipesankan oleh ayahku. Falamma ayyadna adzinali fa kharajtu ila Marwa fasami'tu bi Marwa dzuda baina Muhammad bin Hisham sahib Hushaim fa nu'iya ilaina Qutaibah. Ketika selesai Idul Fitri dan saya bisa membaca Al-Quran sekali baca dari awal hingga akhir tanpa ada yang salah, maka saya pun diizinkan keluar berangkat belajar oleh ayahku. Belum usia baligh loh. Belum usia baligh. Ternyata sampai di Marwah, di daerah Marwah sana, terdengar berita bahwasanya Qutaibah bin Sa'id telah meninggal dunia. Jadi guru yang diidam-idamkan, saya pengen belajar kepada Qutaibah bin Sa'id, boleh hafal Quran dulu, setelah selesai harus mutkin dulu, sekali baca dari awal hingga akhir. Setelah diizinkan pergi, ternyata di tengah jalan terdengar berita Qutaibah bin Sa'id telah meninggal dunia. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga perlu disampaikan bahwa di dalam salah satu pembahasan ilmu mustalah hadis, di dalam ilmu mustalah hadis ada bab yang dinamakan riwayatul abna'i anil aba.
riwayat seorang anak dari ayahnya. Jadi hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat kita terima dan diamalkan bila hadis tersebut ada sanadnya. Artinya mata rantai riwayat, jalur periwayatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada ulama yang menulis dan menyampaikan hadis itu kepada kita. Nah, di dalam sekian banyak jalur periwayatan yang ada, ternyata banyak sekali diambil contoh bahwa banyak perawi yang meriwayatkan hadis dari ayahnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan mustalah hadis, baik riwayat hadis dalam bentuk periwayatan atau hadis dalam bentuk dirayah, ilmu-ilmu atau teori yang terkait dengan ilmu mustalah hadis, itu diajarkan oleh orang tuanya. Yang paling bertanggung jawab untuk menyampaikan ilmu mustalah hadis adalah orang tuanya. Nah, dan pembahasan seperti ini sangat dibutuhkan sekali. Dan dibagi oleh para ulama menjadi dua macam. Yang pertama, seorang anak meriwayatkan dari ayahnya. Jenis kedua, seorang anak meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya. Mafhum? Yang pertama dari anak, dari ayahnya. Yang ketiga, seorang anak dari ayahnya, dari kakeknya. Dan jenis yang seperti ini, nah, periwayatan hadis dari seorang anak, dari ayahnya, atau lebih-lebih dari kakeknya, ini satu hal yang sangat dibanggakan sekali oleh ulama muhaddisin al-hadis, yang membuat para perawi hadis yang lain merasa iri. Merasa iri ketika ada seorang rawi meriwayatkan dari ayahnya. Perawi-perawi yang lain merasa iri, dapat ilmu langsung dari bapaknya. Berarti dekat sekali, kan begitu. Tingkat kesalahannya sangat kecil sekali. Na'am barakallahu fiikum. Al-Imam Abul Qasim Mansur bin Muhammad Al-Alawi menjelaskan dhammul isnadi ba'duhu awalin wa ba'duhu nawazil. Kalau kita perhatikan sanad hadis, sebagiannya ada yang sanadnya tinggi, ada sanadnya yang rendah. Tinggi karena jumlah perawinya lebih sedikit, dan dikatakan lebih rendah karena jumlah perawinya semakin banyak. Ketika saya mendapatkan berita sebagai contoh, mendapatkan berita gempa di tsunami. Gempa tsunami, oh gempa di tsunami, gempa tsunami di sebuah daerah. Saya mendapatkan berita ini dari si A dari si B dari si C dari D yang berada di tempat kejadian, kan begitu. Sementara Abdul Karim mendapatkan berita tentang gempa tsunami di daerah tersebut langsung dari C kemudian D. Mahfum? Saya sampai ke orang yang merasakan gempa ada berapa tadi? A, B, C, D. Sementara Abdul Karim sampai berita tersebut hanya C dan D. Nah, yang berjumlah 4 ini dalam mustalah hadis dinamakan sanad nazil, sanadnya rendah. Sementara yang hanya 2 ini dikatakan sanad yang ali. Begitu. Kemudian kata Imam Abul Qasim Mansur, wa qaulur rajuli haddatsani abi an jaddi minal ma'ali. Dan termasuk sanad yang ali, sanad yang tinggi tadi, ini kan tinggi yang 2. Yang 4 dikatakan sanad apa tadi? Nazil. Kata Imam Abul Qasim Mansur bin Muhammad Al-Alawi, ketika seorang rawi mengatakan ayahku menyampaikan hadis kepadaku dan kakekku yang menyampaikan hadis kepada ayahku, ini termasuk sanad yang ali. Sanad yang ali. Contohnya siapa? Ditulis sebagai contoh mungkin, yaitu riwayat Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr ibn al-As. Amr bin Shu'aib dari ayahnya, yaitu Shu'aib, dari kakeknya. Kakeknya adalah Abdullah bin Amr ibn al-As, sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Jadi Amr bin Shu'aib dari ayahnya Shu'aib, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As. Contoh yang kedua adalah Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah. Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah. Muawiyah bin Haidah ini seorang sahabat. Jadi Bahz bin Hakim meriwayatkan dari ayahnya yaitu Hakim, meriwayatkan dari kakeknya yaitu Muawiyah bin Haidah. Anak meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya.
Contoh ketiga, contoh terakhir adalah riwayat Talhah bin Musarrif. Talhah bin Musarrif dari ayahnya yaitu Musarrif, dari kakeknya yaitu Amr bin Ka'ab. Talhah bin Musarrif dari ayahnya yaitu Musarrif dan dari kakeknya yaitu Amr bin Ka'ab, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Ini pun sebagai bukti bahwa tanggung jawab orang tua di dalam mendidik anak adalah tanggung jawab yang utama, yang paling besar dibandingkan tanggung jawab yang ada di sebuah lembaga pendidikan atau kepada guru dan ustadz yang lain, pengajar di pondok atau di pesantren. Nah, orang tua yang tanggung jawabnya lebih besar di dalam mendidik anak. Nah, sehingga kita harus sebagai orang tua harus selalu menambah ilmu terus, karena kita ilmu ini dibutuhkan untuk menyampaikan kewajiban kita yaitu mendidik anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah asar dari Urwah bin Zubair. Urwah ibnu Zubair pernah mengumpulkan anak-anaknya. Kemudian menyampaikan sebuah pesan. Kata Urwah bin Zubair kepada anak-anaknya, halummu, mari kemari, mendekatlah kepadaku. Fata'allamu minni, belajarlah agama dariku. Jadi Urwah bin Zubair mengumpulkan anaknya, kemari semua mendekat kepadaku, hendaknya kalian belajar agama dariku. Fa innakum tushikuna an takunu kibara qaumin, karena sesungguhnya kalian sebentar lagi akan menjadi orang-orang yang dituakan nanti. Inni kuntu saghiran la yunzaru ilayya, dulu saya pun masih kecil seperti kalian yang tidak dipandang. Falamma adraktu minas sinni ma adraktu, tetapi setelah saya berusia, berumur, ja'alan nasu yas'alunani, ternyata orang-orang mulai bertanya kepadaku tentang perkara agama. Wa ma syai'un ashaddu alayya ala mri'in min an yus'ala an syai'in min amri dinihi fayajhalu. Tidak ada satu hal yang lebih berat untuk dirasakan seorang muslim dibanding ketika dia ditanya tentang perkara agama ternyata dia tidak mengerti jawabannya. Ini sangat menyakitkan sekali kalau kita ditanya anak tentang hukum agama kemudian kita tidak bisa menjawab. Sangat menyedihkan dan menyakitkan sekali. Seperti yang disampaikan oleh Urwah bin Zubair, nah, rahimahullah taala, salah seorang putra dari tabi'in. Kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah pembahasan yang keempat sekarang. Pembahasan yang keempat adalah contoh-contoh para ulama yang menjadi ulama besar, a'immah, dengan bimbingan dan pendidikan dari orang tua mereka sendiri. Contohnya sangat banyak sekali, mulai dari kalangan sahabat yang masih berusia muda yang dididik oleh orang tua mereka. Ada juga contoh-contoh dari kalangan tabi'in atau dari kalangan tabi'ut tabi'in dan para ulama yang datang setelah mereka sampai zaman ini. Contoh seperti ini banyak sekali, terlalu banyak untuk disebutkan. Tetapi saya sengaja memilih contoh-contoh yang ada di kalangan tabi'in. Jadi saya batasi contoh dalam bab ini, pembahasan ini adalah para ulama dari kalangan tabi'in yang menjadi ulama dengan pendidikan dan bimbingan dari orang tua mereka sendiri. Yang pertama adalah Abu Abdurrahman As-Sulami, salah seorang tabi'in, putra dari sahabat Habib bin Rabi'ah. Putra sahabat ini, Abu Abdurrahman As-Sulami. Dan beberapa contoh yang akan saya berikan ini tidak disertai dengan biografi tentang mereka, karena memang waktu dibatasi. Karena masing-masing kalau kita sampaikan biografinya akan memakan waktu yang cukup lama. Biografi yang saya maksud adalah bagaimanakah bentuk atau proses pembelajaran dari orang tua mereka kepada ulama-ulama tabi'in. Seperti apakah usaha orang tua mereka. Ini tidak bisa disebutkan siang hari ini karena sekali lagi waktu yang memang terbatas. Insya Allah akan disampaikan pada waktu-waktu yang akan datang. Yang pertama contohnya adalah Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Seorang imam bacaan Al-Quran orang-orang Indonesia termasuk kita ini, yaitu mushaf dan Al-Quran yang ada di tangan kita, melalui jalur periwayatan Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Maka setiap muslim yang membaca dengan bacaan hafaz memiliki hutang budi kepada Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Karena kita bisa membaca Al-Quran dengan cara seperti itu melalui jalur periwayatan Abu Abdurrahman As-Sulami, salah seorang anak sahabat. Beliau lahir
ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Tetapi beliau belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dianggap dan dinilai sebagai seorang tabi'in. Ayahnya sahabat. Belajar Al-Quran dengan tajwid dari ayahnya. Menguasai Al-Quran dari tangan ayahnya. Rahimahullah. Setelah itu, Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala belajar kepada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Utsman bin Affan meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Riwayat dari Utsman bin Affan. Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan, fadzalika alladzi aq'adani hadzal maq'ad. Hadis inilah yang membuat saya bersabar duduk di tempat ini mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kaum muslimin. Wa huwa alladzi aq'ada Utsman bin Affan was sahabata ridwanullah alaihim li ta'limi Sulami wa ghairihi minal muslimin Al-Quran. Berdasarkan hadis ini pula Utsman bin Affan dan para sahabat yang lain bersabar untuk mengajarkan Al-Quran kepada Abu Abdurrahman As-Sulami dan anak-anak kaum muslimin yang lain untuk mendapatkan janji-janji kebaikan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala mengajarkan Al-Quran di masjid? Disebutkan dalam biografi beliau, faqad kana Abu Abdurrahman As-Sulami yukri'un nasa fil Masjidil A'zam 40 sanah. Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah mengajarkan Al-Quran di Masjid Al-A'zam selama 40 tahun lamanya. Jadi kita yang belajar baru 2 tahun, 3 tahun, I'dad Lughawi baru setahun, TD baru 3 tahun, masih belum seberapa dengan Abu Abdurrahman As-Sulami yang 40 tahun dihabiskan waktunya untuk mengajarkan Al-Quran. Para pengajar tahfidz bersabarlah. Begitu. Demikian juga para pengajar tahfidz untuk pendidikan diniyah atau pendidikan yang umum, bersabarlah. Kita memiliki contoh dari kalangan ulama yang telah bersabar selama 40 tahun lamanya hanya mengajarkan Al-Quran di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai dengan yang ke-8 atau yang ke-9 yang dikenal dengan Al-Fuqaha'us Sab'ah. Di kalangan tabi'in tentu ada yang paling menonjol, kan begitu. Setiap zaman kan ada yang paling menonjol dari kalangan ulama yang dianggap sebagai pemimpin tempat kembalinya fatwa. Di zaman tabi'in ulama banyak sekali di setiap tempat. Tetapi yang dianggap paling tinggi kedudukannya ada 7. Yang diistilahkan dalam ilmu mustalah hadis sebagai al-fuqaha'us sab'ah, ahli fikih yang 7. Ke-7 fuqaha sab'ah ini adalah anak-anak sahabat yang dididik oleh orang tua mereka sendiri. Yang pertama adalah Sa'id ibnul Musayyab. Al-Musayyab adalah seorang sahabat. Yang kedua adalah Al-Qasim bin Muhammad. Al-Qasim ditinggalkan oleh ayahnya ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Ayahnya ketika ibunya mengandung mengatakan, wahai istriku, saya ingin mencari ilmu dan berjihad di jalan Allah. Dan saya tidak bisa memastikan kapan waktu kembali. Sekarang terserah padamu. Jika engkau ingin bersabar, bersabar. Tapi ingat, waktu kepulanganku tidak pasti. Tapi kalau engkau memilih berpisah, bercerai, akan aku cerai engkau sekarang. Kata istrinya, tidak, saya akan bersabar menanti kedatanganmu. Pergi. Akhirnya dalam keadaan istrinya mengandung, ingin belajar dan berjihad di garis perbatasan terdepan. 20 tahun kemudian sang ayah datang di kampung tersebut. Kemudian karena dia menganggap Muhammad bin Abi Bakar, Muhammad ini yang melihat rumahnya, langsung masuk ke rumah, tentunya kan rumah saya, walaupun sudah saya tinggalkan 20 tahun. Ketika Muhammad masuk ke rumahnya, dilihat ada laki-laki lain di rumah itu. Marah. Siapa kamu di rumah saya? Laki-laki itu yang jelas sudah bisa difahami adalah Al-Qasim juga bangkit. Loh, kamu siapa?
bertengkar, bahkan berkelahi. Sama-sama mengaku ini rumahku. Kan belum pernah kenal kan begitu, sudah 20 tahun loh. Tetangganya ribut, ada apa ini ngaku rumah saya ini. Padahal ini rumah saya ribut. Berkelahi, akhirnya istrinya keluar. Sudah, itu anakmu itu. Oh, anakmu sudah saya. Kan kejadian nyata dalam biografi beliau rahimahullah. Sudah seperti itu. Nah, sebelum pergi dulu, Muhammad meninggalkan uang 30.000 dinar, 30.000 dirham. Banyak sekali ini. Tentu masih sisa kan begitu dipikirnya. Kata Muhammad, istriku, mana sisa uang yang saya tinggalkan? Kata istrinya, kamu lihat aja nanti. Kamu lihat aja nanti. Jangan sekarang jawabannya. Sudah. Waktu maghrib tiba. Kemudian, ini kan di Madinah, di Masjid Nabawi. Maka Muhammad melaksanakan sholat maghrib dan mengikuti taklim kalau bahasa kita. Tapi tempat duduknya agak belakang. Gitu. Dengarkan pengajian. Kalau sekarang kan isinya pengajian. Dengarkan ilmu hadis semua dijelaskan oleh salah seorang ulama di kota Madinah ketika itu. Ramai yang datang. Gitu. Salah seorang ulama di kota Madinah. Ulama besar di kota Madinah. Setelah selesai, Muhammad tanya, tadi nama ulama itu siapa? Yang hadir kamu masa nggak kenal sama ulama Madinah? Ini ulama besar kota Madinah kok nggak kenal? Iya, siapa namanya? Itu namanya Al-Qasim bin Muhammad. Ternyata anaknya sendiri. Karena tempatnya kan duduk di belakang, nggak paham, nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan. Anaknya sendiri. Akhirnya pulang baru paham. Ternyata uang 30.000 dirham yang ditinggalkan itu dimanfaatkan oleh ibunya, ibu Al-Qasim itu istri Muhammad untuk mendidik anaknya. Menganjurkan anaknya belajar menghafal Quran, menghafal hadis, belajar dari satu halakoh ke halakoh yang lain jadi ulama besar. Padahal usianya masih 20 tahun. Al-Fuqaha Sabah. Itu yang keberapa ya kawan? Yang kedua. Untuk Al-Fuqaha Sabah. Yang ketiga Kharijah bin Zaid. Makanya saya katakan kalau satu-satu biografi disampaikan nggak cukup waktunya. Kharijah bin Zaid. Anak dari siapa ya kawan? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit yang masih berumur 20 tahun diperintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Tugas mulia dan berat. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah Urwah bin Zubair. Zubair bin siapa? Bin Awam. Zubair bin Awam. Seluruhnya anak sahabat tabi'in. Yang kelima Sulaiman bin Yasar. Yang ikut taklim nanti malam pada maghrib akan ditanya tentang nama-nama Al-Fuqaha Sabah. Yang ikut taklim nanti malam kemana pada maghrib kan? Kan jadwal nanti malam pada maghrib. Akan ditanya tentang Al-Fuqaha Sabah, nama-namanya. Yang kelima Sulaiman bin Yasar. Yang keenam Ubaidullah bin Abdullah bin Utsbah. Yang kelima adalah Ubaidullah bin Abdullah bin Utsbah. Keponakannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ayahnya juga sahabat. Yang keenam Salim bin Abdullah bin Umar. Anaknya siapa? Anaknya Abdullah bin Umar. Yang keenam adalah Salim bin Abdullah bin Umar. Yang ketujuh Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Anaknya Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. 7 ya. Sa'id bin Musayyab, Al-Qasim bin Muhammad. Yang ketiga Kharijah bin Zaid. Yang keempat Urwah bin Zubair. Yang kelima Sulaiman bin Yasar. Keenam Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Ketujuh Salim bin Abdullah bin Umar. Yang kedelapan itu sebagian ulama memasukkan yang kedelapan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf sebagai ganti dari Salim bin Abdullah bin Umar. Dikatakan Fuqaha Sabah siapa yang ketujuh? Ada yang mengatakan Salim bin Abdullah bin Umar, ada yang mengatakan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, ada juga yang mengatakan Abu Bakar bin Al-Harith bin Abdurrahman. Tapi ini yang dihafalkan insyaallah. Baik ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan yang keempat. Kemudian yang terakhir sebagai penutup adalah kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini, ikhwati billah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tanggung jawab tarbiyah atau pendidikan anak itu yang paling besar dan paling berat justru ada di pundak dan tangan orang tua. Adapun ma'had atau pesantren yang menyelenggarakan pendidikan hanyalah bersifat membantu, menyempurnakan
Oleh karena itu hendaknya setiap orang tua yang memiliki anak di pesantren, di pondok, hendaknya memperhatikan kondisi dan keadaan mereka. Selalu menanyakan keadaan mereka, selalu menjaga komunikasi dengan mereka, memberikan nasihat kepada mereka, selalu mendoakan kepada mereka. Sebagian salaf memanggil anaknya, wallahi ya bunayya, inni la azidus salata li ajlik. Kata sebagian salaf kepadanya, demi Allah wahai anakku, saya memperbanyak salat sunnah itu karena kamu. Saya memperbanyak salat sunnah itu karena kamu. Saya ingin mendoakan kamu ketika kamu tidak ada. Artinya untuk menjelaskan kepada anaknya bahwa peran orang tua itu sangat penting sekali. Kalau memang kita tidak mampu memberikan, menyampaikan kewajiban yang sudah dijelaskan tadi, mendidik anak tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, zikir, tauhid, akidah, jihad, infak, sedekah, kita tidak mampu, maka kita berikan dalam bentuk yang lain, dalam doa, dorongan, motivasi, semangat untuk belajar agama. Demikian juga sebagai tanggung jawabnya, kita titipkan anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan yang bisa mengajarkan pendidikan agama kepada anak-anak kita, seperti yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW di dalam beberapa hadis yang telah dibacakan tadi. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga di antara kewajiban kita sebagai orang tua, adalah selalu menjenguk, memperhatikan keadaan mereka. Sehingga ketika kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita telah mempersiapkan jawaban ketika kita ditanya tentang anak kita, apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian juga mudah-mudahan Allah berikan barokah untuk kita semua, diberikan keikhlasan dalam berucap dan beramal, dan semoga apa yang disampaikan dalam kegiatan daurah pada hari ini dari awal hingga akhir bermanfaat. Dan kita pun berharap agar daurah semacam ini yang diadakan oleh wali santri yang ada di beberapa ma'had tahfidzul Quran dapat dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Demikian juga saya mewakili panitia untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap pihak yang membantu. Demikian juga permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada panitia. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.